Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila wahyi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pembahasan sifat wakalam. Kemarin apa kemarin? Hah? Kemarin apa? Melanjutkan pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas sifat, setelah selesai membahas sifat-sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita lanjut membahas kepada sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat qadiran itu artinya sifat yang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa.
Artinya apa bedanya dengan sifat kudrat? Kan kudrat juga kuasa, qadiron kuasa. Bedanya apa antara qadiron dan kudrat? Kalau kudrat itu sifatnya disebut namanya sifat ma'ani, atau sifat yang derajatnya nanti bisa kita lihat. Apabila nanti kita dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti kita diperlihatkan kepada wujudnya Allah, maka kita akan bisa melihat sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah. Nah, karena ada sifat kuasa itu, maka pasti bergandengan dengan sifat qadiron, gitu loh. Nah, qadiron disebut sifat apa? Qadiron disebut namanya sifat keadaan. Kalau yang ada pada dirinya itu kudrat, maka keadaannya disebut qadiron. Jadi berhubungan antara sifat yang ada pada dirinya dengan keadaan yang akan disebutkan pada dia. Gitu loh. Kamu kan sering ditanya sama orang, gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Itu sehat itu disebut oleh sifat keadaan, gitu loh, yang ada pada dirinya seseorang. Nah, sehatnya mana? Keadaan itu kan mesti ada barangnya. Masa keadaan nggak ada barangnya gimana? Kalau pada Allah, sifat-sifat ma'ani atau sifat yang berdiri pada zatnya Allah, itu yang kita bahas hanya ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Berapa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Berapa? 7. Enggak salah ngitung? Enggak. Lo kalau tambah-tambahan bisa ya? Kalau bagi-bagian nggak bisa. 7 itu namanya sifat ma'ani, atau sifat yang nanti apabila kita dibukakan hijab, kita akan bisa melihat semua sifat-sifat itu pada Allah. Sifat melihatnya Allah, sifat mendengarnya Allah, sifat bicaranya Allah, itu kita akan bisa melihat nanti. Oh, Allah bicaranya begitu. Oh, Allah mendengarnya begitu. Oh, Allah melihatnya begitu. Kita akan lihat sifat-sifat itulah. Ketika ada sifat-sifat itu, maka akan menunjukkan kepada sebutan pada dirinya seseorang. Tergantung kepada sifat yang ada pada dirinya. Ini tas ini warnanya apa? Kamu nggak salah warna kan? Mata kamu sih jelas kan ya? Warnanya apa? Hitam. Kalau warnanya hitam, tas ini akan dipanggil apa? Tas yang hitam. Dipanggil tas yang hitam kenapa? Karena pada dirinya ada sifat. Kalau pada dirinya sifatnya hijau gimana? Dipanggil tas yang hijau. Nah, itu namanya keadaan. Sebutan pada sesuatu sesuai dengan yang ada pada dirinya, gitu loh. Kalau yang ada pada dirinya itu hitam, maka disebut yang hitam. Karena pada dirinya Allah ada kudrat, maka disebut qadiron, gitu loh. Jadi kudrat dan qadiron tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Nggak mungkin disebut qadiron kalau nggak ada. Mungkin nggak tas ini disebut tas yang hitam tapi nggak ada warna hitamnya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau disebut tas yang hitam pasti karena ada sifat hitam di situ.
namanya kesesuaian gitu loh. Mau nyebut sesuatu, mau menyebut keadaan sesuatu ya sesuai yang ada pada dirinya. Kalau nggak sesuai gimana? Saya disebut orang yang duduk. Kenapa? Karena posisinya kalau saya berdiri, bisa nggak saya disebut orang yang duduk? Nggak cocok. Masa sayanya berdiri disebut orang yang duduk? Jadi Allah disebut qadiron. Kenapa? Karena bersifat qudrat. Karena ada sifat qudrat, maka Allah disebut qadiron. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Emang kenapa kok dibatasi begitu, Bib? Karena ada yang nggak begini pahamnya, gitu loh. Kalau pahamnya nggak begini, nanti jadinya bukan ahli sunnah. Kamu keluar dari ahli sunnah. Jadi ini alamat yang penting. Kalau kamu pengen tahu alamatnya ahli sunnah atau bukan, ya dari sini. Kalau kamu nggak ngerti alamat ini, kamu hanya simpatisan ahli sunnah namanya. Walaupun kamu punya saya ahli sunnah, itu sama aja kamu kalau ikut apa namanya kampanye itu paling kasihnya gocap doang, pulang simpatisan doang ini mah. Bukan ahli sunnah yang sebenarnya, karena nggak ngerti mana cirinya ahli sunnah yang sebenarnya. Lah selain ahli sunnah apa ada yang namanya kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah, atau sekarang sering juga namanya Salafiyah atau Wahabiyah. Banyak sih julukannya. Apa pahamnya mereka? Pahamnya mereka, Allah itu disebut qudrat. Allah itu pada dirinya ada sifat qudrat. Maka dengan adanya sifat qudrat itu, maka bukan memunculkan menjadi sebab adanya qadiron, tapi kata mereka adanya sifat qudrat menunjukkan bahwa Allah itu menguasai langit dan bumi. Buktinya Allah itu disebut yang berkuasa gitu loh, di qadiron gitu kan. Buktinya Allah itu qadiron apa? Allah menguasai langit dan bumi. Kalau kita mengatakan di Quran semua sifat-sifat yang kita pelajari ini disebutkan qadiron ada, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Semua sifat-sifat ini disebut di dalam Al-Quran. Tapi sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam tidak ada dalam Quran. Tapi disebut di dalam kitab-kitab kita. Dari mana sifat-sifat ini berasal? Wong di Quran nggak ada. Sifat-sifat qudrat, iradat ini berasal dan ditetapkan oleh para ulama sebagai sifat yang wajib bagi Allah. Dasarnya adalah berfikir. Kalau ada sebutan tas yang hitam, pasti ada sifat, walaupun kamu nggak lihat. Tolong dong, saya ambilin tas yang hitam. Oh, berarti pada tas itu ada warna, walaupun saya belum pernah lihat tasnya gitu loh. Kalau disebut tas yang hitam, otomatis orang yang akalnya sehat akan ngomong, oh berarti pada tas itu ada sifat hitam. Quran menyebut Allah qadiron, maka akal yang sehat akan mengatakan pasti pada dirinya Allah ada sifat qudrat, gitu loh. Itu otomatis, nggak mungkin dua sifat ini bisa dipisahkan. Kalau Quran menyebut Allah qadiron,
maka akalnya orang yang sehat akan mengatakan, oh pasti ada pada dirinya Allah sifat qudrat. Gitu loh. Bergandengannya itu ahli sunnah tuh. Nah kalau Mu'tazilah, Allah disebut qadiran. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang berkuasa. Kenapa? Karena ada yang dikuasai. Yang dikuasai Allah mana? Yang dikuasai Allah mana? Alam, langit, bumi, malaikat. Kamu? Enggak. Kamu? Sama. Ada yang enggak? Ada yang enggak dikuasai enggak? Semuanya dikuasai. Nah, pertanyaannya begini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang dikuasai Allah apa? Ada enggak? Ada enggak? Ya enggak ada, belum bikin apa-apa. Nah, terus yang menunjukkan Allah qadirun mana? Enggak ada kalau begitu. Berarti Allah qadirunnya baru dong. Allah sebagai yang berkuasa baru. Setelah bikin langit, bikin bumi, baru Allah qadirun gitu. Sebelumnya belum qadirun. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Jadi kamu jangan ikut-ikut pendapat tersebut. Kita berpendapat Allah itu qadirun, nggak ada hubungan sama langit bumi, nggak ada. Mau ada langit, mau ada bumi, mau nggak ada langit, mau nggak ada bumi, Allah wajib qadirun. Kenapa? Karena ada qudrat gitu loh. Maka dua sifat itu nggak bisa dipisahkan. Itu ahli sunnah cirinya. Jadi kamu kalau ketemu ustadz-ustadz yang berasal dari Wahabiyah atau Salafiyah, ketika menetapkan Allah qadirun, kamu boleh tanya apa buktinya kalau Allah itu qadirun. Pasti mereka mengatakan, oh karena menguasai langit bumi. Allah itu penguasa yang berkuasa. Kenapa? Karena ada yang dikuasai. Kalau nggak ada yang dikuasai, sama kayak Jokowi deh. Jokowi menguasai Indonesia, berarti dia yang berkuasa. Kalau udah turun jabatan, masih berkuasa dia. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang dikuasai, nggak bisa disebut yang berkuasa. Itu pendapatnya Mu'tazilah, menyamakan Allah sama kayak gitu loh. Ketika ada yang dikuasai, maka disebut yang berkuasa. Kalau nggak ada yang dikuasai, lah alasannya apa disebut yang berkuasa? Wah nggak ada yang dikuasai gitu loh. Nah kalau kita kan nggak mau ada yang dikuasai, mau nggak ada yang dikuasai, mau ada alam nggak ada alam, Allah pasti qadirun yang berkuasa. Kenapa Allah berkuasa? Karena bersifat qudrat. Pinter kamu sekarang. Ya, jadi sebabnya Allah qadirun karena sifat qudrat, bukan karena berarti mau ada alam nggak ada alam, Allah qadirun. Menunjukkan sifat qadirun bagi Allah artinya sifat yang wajib, sifat yang nggak ada permulaannya, gitu loh. Jadi makanya tiap waktu kita menyebut Allah itu wujud, tidak, tahu sampai qudrat, iradat, qadirun, muridat sampai semua 20 kita sebut. Kenapa? Ini sifat yang nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah tiada sifat-sifat ini pada dirinya Allah. Begitupun seterusnya, ada sifat apa? Muridan, Allah yang
kehendak. Kenapa Allah disebut yang berkehendak keadaannya? Karena bersifat irodat. Jadi adanya sifat irodat menjadi sebab Allah itu muridan. Bukan karena ada langit bumi, ada yang dikehendaki baru Allah itu muridan. Kalau nggak ada langit bumi, belum ada yang dikehendaki, muridannya di mana? Nggak ada kalau begitu. Jadi itu menurut pandangannya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengatakan pemikiran yang seperti ini pemikiran yang salah. Itu loh. Makanya Mu'tazilah dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena cara berpikirnya salah. Makanya kamu penting ngaji cara berpikir. Karena kalau enggak kamu ngaji, nanti tahu-tahu cara pikir kamu salah, kamu di akhirat enggak masuk kelompok Ahlus Sunnah, tapi masuk kelompok yang lain. Karena kamu enggak ngerti saya ini pola pikirnya kayak siapa gitu loh. Kayak Mu'tazilah, apa kayak orang Syiah, apa kayak orang itu. Jadi kamu kalau nggak ngaji ini, kamu nggak akan ngerti yang mana Ahlus Sunnah, yang mana Syiah, yang mana Mu'tazilah, yang mana Jabariyah, Qadariyah, nggak ngerti. Karena kalau lihat dohirnya ya sama semua. Cara sholat ya sama begitu, cara haji ya begitu, cara puasa ya begitu, cara zakat ya begitu. Yang beda apa? Isinya. Gitu loh. Kalau isinya sudah kamu kontrol dan cocok sama Ahlus Sunnah, bungkus mah apa saja, yang penting dalamnya sama. Lah kamu kan enggak, kamu lebih merhatiin bungkus biar keren. Yang penting bungkusnya Samsubib walaupun isinya, karena yang penting keren kamu kan. Walaupun ya ini nggak benar begitu. Yang penting apa? Yang penting apa? Isinya. Bungkusnya mah apa aja. Orang menilai bungkusnya jelek nggak apa-apa, yang penting isinya good gitu. Ya, jadi qadiron itu sebab adanya kudrat, muridan sebab adanya iradat. Begitupun aliman, ini orang jenius. Kenapa? Karena ada sifat ilmu gitu. Bukan, ini orang jenius. Kenapa? Karena dia bikin disertasi, dia bikin skripsi, dia bikin gitu loh. Dengan hasil ini menunjukkan dia orang yang jenius. Lah kalau nggak ada hasilnya, taunya dia jenius dari mana? Dari adanya ilmu, begitu dong. Karena adanya ilmu, maka disebut alim. Kalau nggak ada ilmu, alim aja. Gara-gara ada ilmunya disebut alim. Ada nggak? Ini disebut orang alim, tapi nggak punya ilmu, ada? Bisa nggak begitu? Kalau ada orang yang nyebut begitu, waras nggak kira-kira? Waras nggak? Ini orang alim, masya Allah, punya ilmu, nggak punya. Gimana? Waras nggak kira-kira? Lah, Mu'tazilah berpendapat begitu. Allah itu aliman, alim, tapi nggak ada ilmunya, coba. Karena Mu'tazilah ini atau Salafiyah ini orang-orang yang menolak sifat ma'ani. Qudrat ditolak, iradat ditolak, ilmu, hayat, sama, basor, kalam ditolak semuanya. Kenapa? Gak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron,
Semua di Quran ada. Maka mereka menerima qadirun sampai mutakaliman, tapi menolak qudrat sampai kalam. Ini kalau kata Imam Asy'ari dan pengikutnya, ini pemikiran yang aneh gitu loh. Masa sih ada orang alim tapi nggak bersifat gimana? Ada qadirun tapi nggak qudrat. Ada muridan tapi nggak iradah. Kan aneh gitu loh. Disebut tas yang hitam tapi nggak ada. Disebut saya orang yang duduk tapi saya nggak sedang. Mungkin. Gimana coba? Makanya mereka dikeluarkan dari ahli sunnah. Kenapa? Pikiran kamu ngaco gitu loh. Nah, pikiran yang ngaco ini nggak bisa kumpul sama kita, gitu maksudnya. Maka pikiran kamu harus waras. Kalau kamu pikirannya nggak waras, kamu kayak serigala berbulu domba namanya. Kumpul tengah-tengah ahli sunnah kelihatannya padahal Mu'tazilah kamu ya, Qadariyah kamu ya, Syiah kamu ya, tapi pura-pura jadi ahli sunnah. Loh kok pura-pura? Karena pikiran kamu gak sama dengan ahli sunnah. Jadi jangan mengandalkan wirid, tasbih, zikir, sholawat. Itu pakaiannya gitu loh, bukan isinya. Yang kamu sedang kaji apa ini? Isinya. Biar kamu tahu, oh ini ahli sunnah nih, gitu. Karena kamu tahu isinya. Kalau zahirnya mah kayaknya sama semua. Cara sholatnya sama, pakainya baju sama, cara wudhunya sama, cara tahlilannya sama. Yang beda isinya gitu loh ya. Begitupun Hayyan yang maha hidup. Kenapa Allah disebut Hayyan? Karena Allah bersifat hayat. Karena adanya sifat hayat, Allah disebut Hayyan itu. Ya. Nah kalau Mu'tazilah, karena Allah menghidupkan manusia, menghidupkan malaikat, maka Allah disebut maha hidup. Lah kalau belum menghidupkan, atau kalau Allah mematikan, semua dimatikan, maha mati gitu. Aneh pendapatnya. Kalau kita disuruh mengatakan Allah itu maha hidup karena bersifat hidup, karena hidupnya ada, maka disebut Hayyan yang maha hidup. Begitupun berikutnya Sami'an, Basiran. Kenapa disebut Sami'an? Karena bersifat sama. Kenapa disebut Basiran? Karena bersifat basor, begitu. Kalau nggak ada basornya, ya nggak ada basiron. Kalau nggak ada samaknya, ya nggak ada samian, gitu. Jadi sifat itu berhadapan atau bergandengan, nggak bisa dipisahkan. Sampai sifat kalam, berbicara. Allah disebut mutakalliman, zat yang maha berbicara. Kenapa? Karena bersifat kalam, gitu loh. Oh, ini orang pinter ngomong. Kenapa? Karena punya surat, kan repot. Karena ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, maka Allah itu mutakalliman. Nah kalau belum ada Injil, belum ada Quran, belum ada Zabur, Allah mutakalliman enggak? Ya enggak akhirnya, gitu loh. Kalau sebutan mutakalliman disebabkan dengan adanya surat atau tulisan. Kalau kita kan enggak. Allah itu mutakalliman karena bersifat kalam. Mau ada Quran, mau enggak ada Quran, mau ada Injil, mau enggak ada Injil, Allah mutakalliman karena bersifat kalam. Ya, ini gandengan atau kaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan semua sifat-sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Jadi kita selesai membahas
20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tinggal kita buktikan. Apa buktinya kalau Allah bersifat dengan sifat yang 20? Karena kalau kamu nggak bisa buktiin ya sama aja ikut-ikutan, berarti Allah itu sifatnya 20, buktinya apa? Gitu. Jadi kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa zairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tanzi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.